Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin wa hadana bihidayatil muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Al-hadis, Al-Quran wal hadis, wallahu a'lam bimuradihima. Puja-puji syukur dihaturkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam dihaturkan kepada baginda Nabiullah wa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Ketika ada orang mengaku sebagai Nabi, sebagai Rasul, maka tidak sah pengakuannya. Yang saya hormati karyawan Radio TAF FM, yang saya hormati para mustami'in dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa kembali bersilaturahim lewat Radio TAF FM Paguyangan, yang mungkin tidak asing lagi. Saya Al-Ustadz Yusuf Abdul Hadi dari penyuluh agama Kecamatan Bantar Kawung yang berdomisili di Dukuh Cimadil, Desa Pangebatan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema pendidikan akhlak dalam sholat. Pendidikan akhlak dalam sholat
Ini perlu kita contoh. Akhlak-akhlak di dalam sholat. Akhlak-akhlak di dalam sholat itu adalah sebuah pengamalan yang diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Bahwa di dalam sholat, ketika kita sudah takbiratul ihram, maka tidak sah kalau kita mengeluarkan suara selain daripada bacaan-bacaan sholat. Walaupun kita mengucapkan satu huruf saja di dalam sholat, ketika kita sudah takbiratul ihram, kita mengucapkan qi. Nah, berarti qi itu bermakna jagalah. Nah, maka ketika kita mengucapkan qi, nah berarti sholat kita batal. Maka di dalam sholat itu, aturan-aturan sholat itu mencerminkan aturan-aturan kehidupan kita. Coba, di dalam sholat kan kita tidak boleh berbicara selain daripada bacaan sholat. Di dalam sholat kita tidak boleh ngobrol, ya, tidak boleh bermain, ya, tidak boleh sikut kanan sikut kiri. Nah, itu di dalam sholat. Maka diaplikasikan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Maka kita dalam kehidupan sehari-hari berarti kita harus satu, menjaga lisan agar perkataan kita itu baik, perkataan kita itu tidak membuat emosi orang lain, tidak membuat kesal orang lain dari perkataan kita. Perkataan-perkataan kita yang keluar adalah perkataan-perkataan yang bagikan madu, manis dan banyak manfaatnya. Jadi perkataan yang kita ucapkan itu perkataan-perkataan yang berfaedah. Jadi bukan perkataan-perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan-perkataan yang membuat orang lain itu emosi, yang membuat orang lain itu jengkel. Maka seperti halnya bunga yang dihisap oleh kumbang menghisap bunga, maka yang dihisap itu adalah madu. Maka di dalam sholat tentunya kita berbicara atau berkata itu sangat-sangat terbatas dan teratur. Maka diaplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari, maka itulah kita harus berkata yang baik, yang benar. Nah ini, jadi mengaplikasikan ketika kita sholat, diaplikasikan ketika atau diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini juga di dalam sholat, ketika kita sholat berjamaah, imam ruku kita ikut ruku, imam sujud kita ikut sujud. Nah, ketika kita bermakmum,
ya, tidak memandang siapa itu imam, kemudian siapa itu makmum yang lain, siapa itu yang di samping kita, samping kanan, samping kiri, juga yang di belakang kita siapa. Ya, tidak peduli. Artinya di dalam sholat itu kita mengikuti aturan-aturan sholat. Nah, maka tidak boleh kalau kita lagi sholat ada orang di samping kita sikut, ya, tidak boleh. Kemudian ada orang di belakang kita tendang, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Itu maka diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari kita. Ya, kita jangan sikut kanan sikut kiri, gitu. Nah, para mustami'in Radio Top FM yang berbahagia, ya, di dalam sholat itu kita manut kepada imam. Ya, ketika kita menjadi makmum tidak mengikuti imam, maka tidak termasuk kita sholat berjamaah, akan keluar dari jamaah. Nah, maka mari kita aplikasikan sholat kepada kehidupan sehari-hari kita. Maka benar para mustami'in yang berbahagia bahwa sholat itu mencerminkan akhlak yang baik. Jadi kita lihat ayat Al-Quran yang tadi kita bacakan dalam mukadimah. Ya, kita bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Ini ayat ini awalnya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Bacalah ya Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Nah, maka di dalam ayat ini sudah jelas. Ayat ini menjelaskan tentang kita melaksanakan sholat. Kemudian di dalam sholat itu ada tanha anil fahsya. Ya, tanha anil fahsya, mencegah dari perbuatan keji, wal mungkar, dan perbuatan mungkar. Nah, ini sudah jelas kalau kita mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya, maka jelas akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Tuh, kenapa ada orang sholat tapi tetap mencuri, menggibah tetap menggibah, kemudian menceritakan kejelekan orang lain, Nah, itu berarti hasil dari sholat itu belum membuahkan. Kenapa?
Berarti kita harus introspeksi diri, sholat kita seperti apa, sholatnya seperti apa. Kalau sholat yang benar, ya, itu jelas akan tanha anil fahsya'i wal munkar, itu sudah jelas. Sudah mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, itu sudah jelas, sudah jelas. Itu. Pertanyaannya kenapa orang sholat tapi dia rajin menceritakan orang lain, kemudian memusuhi orang lain, mencuri, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Rajin sholat, rajin juga menceritakan kejelekan orang lain. Nah, berarti kita introspeksi diri, sholat kita seperti apa. Yakin kalau sholat kita baik, kita akan tercegah dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Itu sudah jelas. Nah, maka berusaha agar sholat kita baik, qaulan wa fi'lan, ya, dalam bacaan atau geraknya sholat. Itu geraknya sholat kita perbaiki. Itu selama ini yang kita lakukan sholat itu seperti apa. Itu mohon maaf ya, pada diri saya juga kadang-kadang terjadi. Bukan kadang-kadang, maka sering sekali ya, ketika sholat, ya Allah, yang diingat bukan Allah, tapi yang diingat apa? Macam-macam pikiran kita. Kadang-kadang kita ketika sholat ngobrol sendiri, hati itu ngobrol sendiri. Ya Allah, sebetulnya sholat itu kita sedang berhadapan dengan Yang Maha Kuasa, sedang berhadapan dengan Allah Rabbul Izzati. Tapi hati sangat sulit sekali untuk diarahkannya. Ya, kadang ini sholat saya ini, ketika Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar itu masih kita ingat kepada Allah. Tapi ketika kita sudah mulai membaca doa iftitah, membaca suratul Fatihah, ya, ketika kita membaca ayat yang lain, ketika kita ruku, i'tidal, ya, bahkan sampai salam, ya Allah, hati itu, ya, hati itu ngobrol sendirian, ya, yang ada di pikiran itu keluar semua ketika kita sholat. Ya, ketika kita sholat keluar semua pikiran-pikiran itu. Bahkan sama hutang juga kita ingat ketika sholat. Ketika kita kehilangan, ya, waktu sholat ingat. Nah itu. Tapi mudah-mudahan walaupun sholat kita seperti ini, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar yang penting kita tidak meninggalkan syarat rukunnya sholat. Betul. Oke, para mustami'in Radio Tofa FM yang berbahagia. Jadi dari sholat itulah, ya, dari sholat itulah kita diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, seperti yang tertera dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 45 ini. Berarti hasil daripada sholat ini akan dibuktikan pada kehidupan sehari-hari. Jelas kita tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu hasil daripada sholat kita. Kita bisa rasakan sendiri. Kalau kita, kehidupan kita masih banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Kita rajin sholat, kenapa kita rajin juga berbuat yang
buruk, berbuat yang jelek. Kenapa? Tuh. Maka perlu kita perbaiki sholat kita. Ya, maka agar sholat kita membuahkan di kehidupan yang baik, membuahkan pada kehidupan yang baik, maka sholat kita lah yang harus diperbaiki. Ya, apalagi kalau kita sholat sendirian, sholat munfarid, itu sholat kita itu apa? Kan di dalam ada sebuah keterangan, ketika kita sholat sendiri, maka kita bacalah surat yang panjang. Tapi ketika kita sholat menjadi imam, maka bacaannya yang pendek. Tapi kita kadang-kadang kebalik. Ketika kita sholat sendirian, yang penting habis Fatihah kita baca surat Al-Ikhlas. Kemudian rakaat yang kedua baca surat An-Nas. Itu kita. Tapi ketika kita jadi makmum, jadi imam, wah, setelah Fatihah baca surat Al-Baqarah. Rakaat yang kedua setelah Fatihah kita baca surat Al-Imran. Akhirnya apa? Makmum itu mabok gitu. Ya, akhirnya kelamaan makmumnya pada keluar. Maka para mustami'in yang berbahagia, mari kita perbaiki sholat kita agar sholat kita membuahkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau sholat kita baik, maka nanti kita ketika di kehidupan kita, ya, jadi di luar sholat kita, ya, jadi takut ketika mau melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang buruk itu kita takut. Kita takut. Maka kalau kita belum takut, ketika kita melaksanakan hal-hal yang keji, hal-hal yang mungkar, ya, kita masih enjoy saja, tidak ada pikiran kekhawatiran kepada Allah. Ya Allah. Nah, berarti sholat kita yang harus diperbaiki. Sholat kita yang harus diperbaiki. Maka betul para mustami'in yang berbahagia, sholat itu sudah jelas-jelas menjadikan sebuah tihang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tihang agama. Jadi sebuah bangunan kalau tidak ada tihang, pasti rubuh. Kalau tidak ada tihang, pasti rubuh. Faman aqamaha faqad aqamadin. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, maka akan kuatlah agama. Agama itu akan kokoh, akan kuat, berdiri. Maka karena sholatnya. Waman tarokaha faqad hadamadin. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sama juga dengan merobohkan agamanya. Maka untuk memperkokoh, untuk memperkuat bangunan, maka adanya tihang. Tihangnya itu terbuat dari cor-coran yang besinya besar, ya, besinya besar, dan juga akan diperkuat lagi oleh pondasi yang dalam, besar, gitu ya. Jadi akan lebih kuat lagi. Maka kalau sebuah bangunan itu pondasinya sudah kuat,
tihangnya juga sudah kuat, maka bangunan itu akan berdiri dengan kokoh dan kuat. Tuh, maka kekuatan pondasi atau kekuatan tihang dengan adanya pondasi, maka tihangnya itu adalah sholat, maka pondasinya adalah imtek, iman dan takwa, imtak, iman dan takwa. Jadi iman dan takwa, iman berarti kita percaya rukun-rukun iman yang 6 itu kita kuasai. Nah, itu adalah penguat tihang, penguat agama dengan pondasi iman dan takwa. Jelas, kalau tidak ada iman di dalam hati manusia, sudah, agama itu sudah. Agama itu lemah, agama itu rontok. Tuh, karena tidak ada kekuatan iman dan takwa. Jadi agama, kita beragama Islam, maka ada sebuah kekuatan agama itu, ada sebuah kekuatan agama yang sehingga agama itu berdiri dengan kokoh, berdiri dengan kuat, maka ditopanglah satu dengan sholat. Kemudian pondasinya adalah iman dan takwa. Maka agama akan kuat. Sehingga kalau dilihat agama seseorang itu agamanya lemah, ya, agamanya lemah, hanya dia mempunyai anggapan bahwa saya itu beragama Islam, maka tidak akan kuat tanpa iman dan takwa. Ya, akidahnya yang kuat, ya, di iman, takwa. Itulah untuk memperkokoh, untuk memperkuat iman kita. Maka betul sekali sesuai dengan tema tadi bahwa pendidikan akhlak itu ada dalam sholat. Ya, jadi pendidikan akhlak itu ada dalam sholat. Maka betul tadi tanha anil fahsya wal munkar. Itu. Jadi kekuatan agama, ya, kekuatan agama, iman, kekuatan agama adalah sholat. Kemudian ada sebuah pondasi adalah iman dan takwa. Nah, sehingga kalau kita sudah kuat agamanya, itu sudah jelas, sudah kuat agamanya, sholat pun sudah jelas kuat dan tidak akan mudah meninggalkannya. Kemudian iman dan takwanya juga sudah kuat. Nah, maka ditopang dengan adanya iman, takwa, dan sholat, maka akan ada sebuah kekuatan agama. Kekuatan agama. Maka kita harus bisa memperbaiki sholat-sholat kita. Ya, rukun-rukun sholat, syarat sahnya sholat itu kita harus perdalam agar sholat kita baik. Walaupun ulama besar itu banyak yang mengatakan bahwa sholat saya itu masih belajar. Kenapa? Karena sholat saya itu
Solat saya itu dalam rukun solatnya, rukun bangsa hati, rukun bangsa ucapan, rukun bangsa pekerjaan, itu masih jauh. Ya, memang betul sekali. Ya, solat itu sulit sekali kalau kita untuk mengatakan bahwa sholat saya itu benar gitu. Nah, maka kita harus tekadkan bahwa sholat kita memang harus ada perbaikan. Maka di dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus bisa memperbaiki akhlak kita. Akhlak yang jelek, ya, dari akhlak madmumah, akhlak yang tercela, kita perbaiki dengan bercermin kepada sholat kita, ya, dapat bercermin. Nah, para mustami'in Radio Top FM yang berbahagia, mengingat waktu sudah ada di penghujung, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Mudah-mudahan pula apa yang saya sampaikan dengan tema pendidikan akhlak dalam sholat, mudah-mudahan bagi diri saya sendiri juga ada hikmahnya. Juga mudah-mudahan bagi para mustami'in di rumah dimanapun berada, mudah-mudahan juga ada hikmahnya, bisa memperbaiki sholat kita dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini, bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Radio Top